Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa banget. Saya kenal beliau dari salah satu organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan saat ini aktif berwirausaha dan berkegiatan sosial. Kita sambut Bang Iqnal. Apa kabar nih Bang? Baik yo. Oke, ini luar biasa banget. Hari ini 8 Mei 2023, hari Senin. Saya dikasih kesempatan, terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Sebelum lebih jauh, boleh nggak kita kenalan tuh nih sama Bang Iqnal nih? Boleh lah. Kenali latar belakangnya itu seperti apa sih kalau udah tahu? Dulu tinggal di daerah mana, sekolahnya di mana? Ya latar belakang saya dulu emang notabene sih profesional ya. Profesional. Saya kerja di dunia IT sambil kuliah dulu D3-nya di Gunadarma. Ambil kerja, lalu saya lanjut kuliah lagi S1 sambil kerja sampai saya ambil S2 juga di Udiro. Saya sicil tuh. Komputer semua tuh Bang? Komputer semua gitu. Saat ini saya dipercaya untuk jadi dosen. Oh dosen Bang, dosen. Karena banyak alumni ya. Tadi udah ada Pancasila, Udiro. Akhirnya masuklah ke Borobudur. Ya. Gitu sih kita sih. Ini yang IT sambil kerja juga. Dan terus saya juga berkiprah di IT itu sudah berapa lama ya? 10 tahun lebih lah. Di dunia infrastruktur dan security system lah. Dan teleponi itu kita megang teleponi terakhir di Bank Semini ada saya sampai 10 tahun. Saya nggak di pensiun ini. Maju pensiun ini. Saya nggak di pensiun ini deh. Saya ini agak. Ya sebelum di Semini saya pernah juga di Indosat. Mostly di bidang IT itu Bang. Nah itu full IT. Nah, kalau boleh tahu latar belakang keluarga nih, kita sedikit aja di info ya. Kita dari Molly mungkin, dari Fedni, ASN, atau dulu memang orang tua pengusaha. Kalau orang tua sih ini ya, apa namanya, karyawan swasta lah. Nggak ada yang usaha. Nah di sini saya ngeliat momentum jadi pengusaha, punya teman-teman, akhirnya saya beranikan diri ya. untuk ngajuin pensiun. Walaupun tolak 3 kali. Sama alasan lain, ada masih muda. Masih umur 20-an. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau dulu mungkin pernah ikut organisasi atau lomba atau apa nih yang membuat Bang Iqnal sebagai seorang pengusaha tanggung nih? Jadi awal mulanya sih semua serba kecelakaan sih. Kecelakaan ya. Jadi namanya mindsetnya IT ya, kita kerja secara profesional. Buat sistem selesai kita bayar selesai. Nah di satu sisi tuh ada momentum pada saat saya diskusi sama teman saya bahwa organisasi penting karena itu landasan untuk kita lebih berdikari, tidak bergantung sama orang lain. Saat ini kan waktu saya jadi pengusaha jadi karyawan itu, saya sejak ide-ide saya punya semacam kayak gelar. Di IT itu kan ada semacam sertifikasi gitu kan. Tetap kita dikasih di garis bawahi lah bahwa tidak boleh melebihi limit ini. Kalau tidak mau lebihin kita keluar negeri dan pekerjaan itu jarang terjadi di luar negeri, nggak bisa di Indonesia. Nah di situ saya coba punya teman organisasi diskusi tuh awal mulanya. Nah awal mula organisasi saya itu di bidang politik karena bidang politik ya organisasinya. Saya disuruh buat aplikasi pendaftaran online tulis ya. Oke. Nah setelah selesai diskusi sama teman saya dengan alasan kamu terlalu egois. Dibilang saya egois dengan tidak memikirkan nasib orang lain. Saya bingung kenapa kok orang lain saya pikirkan. Ya maksudnya dalam nasib orang lain itu ternyata pada itu sih bangsa sih. Bangsa ini saya mikir betul. Kalau orang-orang pinter jadi pekerjaan, sedangkan orang-orang bodoh jadi yang memiliki pekerjaan, yang memberikan pekerjaan akan bekerja menjadi pengusaha. Yang menjadi pengusaha. Akhirnya situlah nyoba akhirnya berorganisasi melalui politik ikut. Tapi kalau boleh kita mundur sedikit, usaha yang pertama kali dikerjakan tuh Bang? Saya IT, saya pengusahaan IT awal. Sering pagi loh. IT. Ya saya bikin patak saya dulu tuh. Sebelum segagu ini lah, maksudnya sepamisnya awal-awal toko saya terus mikir website atau mikir kalau website enggak, saya lebih ke infrastruktur. Infrastruktur selain infrastruktur teleponi. Gimana caranya hubungan Jakarta sama Singapura nelpon gratis dulu kan kayak VoIP lah, kalau istilah VoIP lah, VoIP protocol interface internet itu. Oke, itu sih sampai sekarang tuh masih dikembangin.
bisa dikembangin. Nah, boleh nggak ceritain sedikit suka dukanya tuh gimana sih dalam membuat menjadi seorang pengusaha? Kalau dulu kan sebenarnya sebagai karyawan cukup panjang tuh 10 tahun kan. Suka dukanya seperti apa? Nah, bedanya dengan menjadi seorang pengusaha ini apa tuh? Kalau karyawan itu kita tidak pernah memikirkan besok kita dapat uang atau tidak, pasti dapat. Ya kita cari set job lah. Tapi kalau berusaha itu belum tentu kita besok dapat uang. Ini banyak edukasinya lah, sharing knowledge-nya campuran belum yang lipu saya lah. Ya kayak gitu juga ada kan yang ikut saya, terus yang makin ini. Nggak apa-apa, ini teman kita nih satu ini sibuk sekali, banyak banget yang menghubungi ya, karena nggak apa-apa, tenang aja kok. Nah, apa yang membuat Bang Iqnal ini pantang menyerah dari segi menjalankan usaha? Pertama, saya ngeliat dari pembahasan buku, saya banyak buku sih dari buku ya, iya, buku-buku tentang Plato yang lain-lain, dan itu membuat saya semangat kayaknya negara ini harus diubah ya pola pikirnya, lain banyak usaha gitu kan. Nah terus saya usaha juga banyak kan yang notabene ngebantu orang yang tadinya susah bisa dapat barang mudah. Jadi gak jual putus gitu kan kayak pernah. Nah saya lebih ke situ karena awal mulai saya sebelum usaha itu kan saya terjun di dunia organisasi. Nah gimana caranya sosialnya harus lebih tinggi daripada pendapatannya. Nah pada saat sosial lebih tinggi daripada pendapatannya, saya dapat akses nih. Misalnya dapat minyak murah, gula murah, daging murah. Nah itu saya adu dengan bisnisnya. Nah jadi pada saat saya selain konsultan IT, sebelumnya saya usaha masuk ke sembako. Oh, seperti juga sembako. Iya, sembako itu termasuk yang deposit lah. Oh, nah, kita yang suplai berasnya. Jadi kita beli ke petani dengan harga yang baik lah. Karena tidak tekan. Nah, itu kolaborasi sama koperasi sih. Oh, kolaborasi dengan koperasi ya. Awalnya seperti itu. Jadi memang ada niatan untuk sosialisasi, lihat sosial, berderma juga. Iya, investasi sambil sosial lah. Sosial lah ya. Mendapatkan harga yang terbaik, kita jual tidak terlalu tinggi. Biar masyarakat kecil juga bisa menikmati. Betul. Nah, untuk kita masih membahas mengenai bisnis. Bisnis ini planningnya mau dikembangin ke arah mana? Ya, saya kan emang sukanya ke bapak kan. Saat ini saya kembangin, dulunya trading nih, saat ini saya kembangin ke arah pertanian. Iya, jadi saya susah mendapatkan bahan baku yang murah. Mau saya naruh. Nah, setelah saya beli beras nih, mahal sekarang nih. Wajah kali saat ini karena saya tidak bisa melawan kartel. Nah, salah satu cara melawan kartel, kita nanam sendiri kita sendiri. Tadi dong ya bisa. Itu petani, saya sampai belajar juga itu tentang pertanian lah. Gimana caranya hama itu tidak boleh dibasmi, tapi dikendalikan. Kalau dibasmi ya diilah seperti itulah. Dan petani itu sudah ada kepanjangannya. Apa tuh petani? Penjaga tatanan negara. Iya. Ini mantep juga nih dosennya deh. Gitu dari Bung Dari zaman Bung Karno yang disebutlah petani ya kan, penjaga tatanan negara. Nah, yang pertanyaan berikutnya, gimana caranya Bang Iqnal membagi waktu sebagai seorang profesional di bidang bisnis dan juga berkeluarga, dan ada juga satu lagi sekarang berorganisasi? Ya, alhamdulillah kan saya belum terikat dengan keluarga sih, masih single. Proses ya, mencari lah ya. Mencari karena juga yang nggak sabar kan. Orang tua, cuman ya saya lagi proses dulu di tahun ini, apalagi tahun politik kan saya ada karir yang harus saya perjuangkan. Nah kalau bagi waktu sih sebenarnya mudah ya, kebetulan kan kita punya timeline lah, schedule ya. Nah kalau yang terbentrok mungkin kita bisa pakai Zoom. Bisa secara online, ya sekarang zamannya lebih instan, nggak harus ketemu. Mudah ya. Mudah, kita buat signing kontrak aja bisa pakai kata elektronik kan. Iya. Yang penting upload datanya yang baik dan benar aja sih. Lebih karena mobile sih ya. Iya. Jadi ada timeline, pakai schedule ya. Jadi semua bisa dibagi dengan smart, bisa dijalankan dengan baik. Nah, gimana cara mengelola
perusahaan dengan organisasi beda. Nah, cara mengelola perusahaannya gimana dulu nih? Nah, pertama saya ngelola perusahaan itu, saya ngambil dari orang-orang yang mau ikut di organisasi. Saya ikut organisasi juga. Nah, di situ saya punya lingkaran, punya circle, ya kan? Nah, itu saya ajak, kamu bagian ini ya, kamu bagian ini, seperti itulah. Lama jadi terbiasa habitnya. Bagi tugas ya. Bagi tugas. Nah, dari habit inilah kita bisa mengatur flow-nya, flow kerjaannya. Itu misalnya saya di kantor bagian bikin PO misalnya. Nah, dia yang cari customer. Anda negosiasi barang dari saya. Nah, seperti itu aja bagi tugasnya. Dan orang-orang yang saya dapat itu dari saya ikut organisasi. Jadi ada networking, lalu ada delegasi ya. Delegasi, manage, kita kerja sendiri lah. Ya, kita harus bangun gerbong sendiri untuk kemaslahatan kita sendiri juga awalnya. Nanti kalau kita sudah sejahtera, ya kita bisa bagi kesejahteraan itu buat orang lain. Betul. Nah, ada nggak nih, kita sebelum mengakhiri ini ada hal yang perlu kita bahas nih. Ini ada nggak pesan untuk generasi muda yang mau terjun ke dunia usaha? Ya, pesannya satu sih ya, jangan gampang puas. Pasti kan nanti next time akan ada lagi di barat. Rata-rata tapi sudah pada saat itu dibeli barang-barang mewah. Nah, karena kan sebenarnya kan Instagram itu lebih banyak bohongnya sebenarnya. Dia tidak tahu sejak orang itu seminggu gimana, berkorbannya seperti apa, ketipunya seperti apa. Dia tahunya pas hasil doang. Nah, rata-rata tuh terbawa-bawa generasi G dan lagi ini ya. Nah, akhirnya ya mereka tidak bisa survive. Pada saat barangnya laku udah selesai aja, udah bubar. Ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada nggak pesan-pesan Bang Iqbal untuk para penonton nih? Untuk generasi muda tuh harusnya bagaimana sih? Gimana caranya mereka itu sebenarnya aware dengan bangsa ini? Mereka tuh aware dengan apakah harus memang terjun ke dunia usaha atau berkarir sebagai ASN atau mungkin ada cara lain? Ya, pilihannya satu sih kalau pengen jadi leadership ya Pak. Ya, leadership itu harus jadi pengusaha. Nah, dari gua itu harus membuka diri ke lingkungan sekitar. Tidak boleh menutup diri lah. Segala macam pembicaraan orang itu baik dulu harus kita terima seperti sport. Nah, nanti suatu saat pada saat sport itu diperas, itu akan ada filter sendiri ya, yang baiknya akan nempel, yang jeleknya akan kebuang. Nah, disitulah teman-teman harus yakin bahwa setiap diri manusia itu punya harga walaupun kadang dikucilkan. Ya mereka disitulah sedih atau gampang galau dan lain-lain. Nah, itu harus ditinggalkan sih. Itu mental pengusaha seperti itu sih. Dia harus bisa berkolaborasi, menerima omongan orang yang negatif, positif, dan terima semua saran dan kritik semuanya terima. Itu dan harus mencoba sesuatu yang baru, jangan pernah takut. Betul. Jadi sebagai pemuda tuh jangan males-malesan ya, harus mau berusaha, harus mau mencoba hal yang baru gitu ya. Betul. So teman-teman, ini sebenarnya banyak banget bahasan yang bisa kita bahas, topik-topik yang bisa kita angkat. Buat yang pengen tahu atau yang pengen kita bahas, bisa tulis di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di series berikutnya dengan Mbak Irma. Terima kasih. Terima kasih.